quedarte sentado tranquilo ahí mismo o puedes morir. You were the breach, the chink. Diablo menceritakan tentang seorang mantan gangster yang baru saja bebas dari hukuman penjara selama bertahun-tahun. Terpaksa harus membrutal membantai puluhan gangster demi menyelamatkan anaknya dari kartel terbesar di Kolombia. Penasaran? Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke filmnya. Berlatar di perbatasan Kolombia yang dijaga ketat oleh militer, ada sebuah truk barang yang sedang melintas. Rupanya truk ini membawa barang impor dari wilayah Amerika Utara. Tapi setelah sampai di tujuan, ternyata mereka menyelundupkan seorang pria Amerika bernama Chris. Di sini si supir dan temannya minta uang pada Chris untuk membeli rokok. Padahal Chris sudah membayar mahal, tapi dengan maruknya kedua pria tersebut terus memalah Chris. Hingga akhirnya kesabaran Chris pun habis. Dan inilah yang terjadi. Meski terlihat seperti orang biasa, tapi Chris mampu menumbangkan kedua pria tersebut. Setelah itu dia mengunjungi makam seorang wanita yang sangat dicintainya. Di tempat ini sorot mata Chris menunjukkan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang sangat gila. Dan benar saja dia langsung pergi ke sebuah kawasan rumah mewah untuk mengintai seorang gadis remaja. Rupanya gadis yang diawasi itu bernama Elisa. Dia merupakan anak dari bos kartel yang bernama Vincent. Di mana Vincent adalah penguasa pasar gelap di Kolombia, tapi meskipun terlihat sangat sangar, dia adalah sosok ayah yang baik dan perhatian. Karena 5 tahun lalu ibu Alicia meninggal dunia yang membuatnya sangat terpukul. Dan sejak saat itu dia mengabdikan dirinya untuk menjaga keselamatan Alicia. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang penjaga toko kue yang sedang bersiap menutup toko karena sudah malam. Namun ada seorang bapak-bapak freak yang tidak mau pergi dari sana. Cocoknya si bapak-bapak ini kita panggil Mugi. Di sini dia adalah sama sekali belum memakan kue yang dipesan. Dan ketika diminta pergi secara baik-baik, Mugi malah mengintimidasi. Tidak hanya itu, dia juga menunjukkan tangan kirinya yang ternyata palsu, di mana di balik tangan palsu itu ada pisau yang sangat tajam. Kemudian Mugi memaksa ingin menyuapinya dengan pisau tersebut. Sontak penjaga toko itu pun ketakutan bukan main. Please don't hurt me. Untung saja ada seorang polisi wanita yang masuk dan langsung menodong Mugi. Dia lalu meminta orang freak ini untuk pergi sebelum dia menembaknya. Setelah aman, polisi itu berniat mengantar si penjaga toko pulang ke rumahnya. Tapi saat masuk ke dalam mobil, tiba-tiba I can take you home, darling. ya, si Mugi adalah seekor pembunuh bayaran psikopat yang sangat terkenal sadis. Keesokan paginya, Alicia berangkat sekolah dengan kawalan 2 bodyguard Vincent. Semua ini dilakukan sebagai bos kartel. Dia memiliki banyak musuh sehingga nyawa Alicia menjadi jauh lebih berharga untuk dilindungi. Saat lampu merah, ada seorang gembel yang mengemis demi sesuap nasi. Tapi karena tidak diberi sepeser pun, gembel itu pun mengamuk hingga merusak spion mobil. Sontak bodyguard Vincent pun keluar untuk menghabisinya, namun ternyata si gembel jauh lebih brutal darinya. Tak disangka-sangka gembel ini adalah Chris yang sedang menyamar. Lalu setelah mengalahkan 2 bodyguard itu, dia langsung mengejar Alicia dan menculiknya. Di sisi lain, Vincent terlihat sangat murka setelah anaknya diculik oleh gembel. Dia pun melampiaskan amarahnya dengan menyiksa 2 bodyguard tadi karena bisa-bisanya kalah dengan seorang gembel.
Dia lalu menelepon aliansinya untuk mengerahkan semua gangster yang ada. Dia rela membayar berapapun demi keselamatan putrinya. Sementara itu, Chris menghentikan mobilnya di tengah hutan lalu mengeluarkan Alicia dari bagasi, dan seketika gadis itu pun berontak dan berusaha untuk kabur. Namun anehnya Chris malah bersikap baik dan tidak terlihat seperti orang jahat. Kemudian Chris mengaku sebagai mantan kekasih ibu Alicia sekaligus teman dekat Vincent. Dan sebelum meninggal, ibu Alicia pernah memintanya untuk merebut Alicia dari Vincent, di mana sang ibu tidak mau anaknya tumbuh di lingkungan kartel. Mendengar penjelasan Chris, Alicia justru semakin tidak percaya. Hingga akhirnya Chris memberikan pistol sebagai bukti bahwa dia tidak akan menyakitinya. Alhasil Alicia pun menodongkan pistol itu ke arah Chris dan memaksa pria ini mengantarkannya pulang. Jesus Christ! Akan tetapi Chris malah menjauhi kota yang tentu saja hal itu membuat Alicia murka dan ingin menembaknya. Namun ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Tak lama kemudian Chris pun mampir sebentar di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Melihat ada kesempatan, Alicia pun langsung berlari ke orang sekitar untuk meminta tolong. Alhasil para pemuda di sana pun langsung mengeroyok Chris. Saat Chris sedang asik baku hantam, Alicia menghubungi Vincent lewat telepon umum. Tapi dia ingin memberitahu lokasinya. Chris ternyata sudah melumpuhkan para pemuda tersebut. Alhasil Alicia pun tertangkap lagi. Kali ini Chris mengikat tangannya agar gadis ini tidak kabur lagi. Di tengah perjalanan Alicia terus merengek minta diantarkan pulang sampai akhirnya Chris mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Dan tanpa diduga dia mengaku sebagai ayahnya Alicia. Karena ternyata 15 tahun lalu dia dan ibunya Alicia adalah sepasang kekasih. Tapi karena suatu insiden Chris harus dipenjara selama 15 tahun. Mendengar pengakuan itu Alicia pun terkejut bukan main. Namun dia tidak mau asal percaya begitu saja, lagi pula Chris tidak pernah hadir di hidupnya. Berbeda dengan Vincent yang menyayanginya dengan tulus. Di lain pihak, Vincent semakin resah karena anaknya belum ditemukan. Dia pun menyuruh tangan kanannya yang bernama Nix untuk melipat gandakan imbalan bagi para gangster. Karena di situasi seperti ini dia tidak peduli dengan uang asalkan anaknya selamat. Hari itu Nick menghubungi Mugi dan mengatakan kalau putri Vincent saat ini sedang diculik. Tapi entah kenapa gerak-gerik Nick sangat mencurigakan seolah-olah punya rencana sendiri. Di waktu yang bersamaan Chris membawa Alicia makan di warteg terpencil supaya anak ini tidak rewel lagi. Di sini Alicia bertanya tentang masa lalu bersama sang ibu. Chris lalu mengatakan kalau dia dan ibunya Alicia saling menyayangi satu sama lain. Setelah itu, Chris pun mengungkap rahasia yang tidak kalah menjengangkan, di mana ibu Alicia bukan tewas karena kecelakaan, tapi dibunuh oleh orang suruhan Vincent. Mendengar itu, Alicia tidak percaya karena Vincent adalah orang yang baik baginya. Namun di saat yang bersamaan, gangster suruhan Vincent datang untuk menjemput Alicia, dan setelahnya mereka pun langsung mengkeroyok Chris. Di saat Chris masih berjibaku, Alicia dibawa ke markas aliansi Vincent yang bernama Pedro. Di sana Pedro langsung menghubungi Vincent dan memberikan ponselnya kepada Alicia. Tanpa basa-basi, Alicia pun bertanya apakah Vincent terlibat dalam pembunuhan ibunya. Mendengar itu, Vincent terlihat sangat bingung apalagi setelah Alicia menyebut nama Chris. Tapi saat mau menjawab, tiba-tiba markas Pedro diserang oleh Mugi. Ketika pembantaian terjadi, Alicia diam-diam mencari jalan untuk melarikan diri. Selain itu, dia juga menyerang Mugi dengan senjata Pedro untuk memperlambat gerakannya. Lalu tak berselang lama, Chris pun muncul dan langsung baku hantam dengan pembunuh tersebut. Namun entah kenapa Mugi lebih fokus menangkap Alicia. Lalu Chris yang melihat anaknya diburu pembunuh berusaha bangkit demi menyelamatkannya. Walaupun tangannya buntung satu, tapi Mugi adalah pembunuh profesional yang sulit dikalahkan. Bahkan Chris hampir tak berdaya di hadapannya. Ketika Chris semakin terpojok dan Mugi akan menghabisinya, tiba-tiba ternyata Alicia tidak tinggal diam dan menabrak Mugi dengan mobil.
Alhasil mereka berdua pun berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya, Alicia kembali bertanya tentang kematian ibunya. Karena sampai saat ini dia tidak percaya kalau Vincent adalah dalangnya. Apalagi selama ini dia selalu disayang oleh bos kartel itu. Chris pun mengatakan kalau Vincent tidak sebaik itu. Sebab dia adalah orang yang menjebaknya sampai masuk penjara. Saat itu Vincent, Chris, dan ibunya Alicia berteman baik. Dulu mereka merupakan trio kriminal ulung yang melakukan kegiatan penggangsteran selama perampokan bersama. Tapi pada suatu hari ibunya Alicia hamil setelah berpacaran dengan Chris. Hanya saja mereka tidak punya uang. Vincent yang melihat kegelisahan itu lalu mengajak mereka untuk merampok lagi secara besar-besaran. Dan seperti biasa pekerjaan mereka berjalan dengan mulus, akan tetapi Vincent menjebak Chris dengan meninggalkan jejak yang membuat Chris di penjara. Setelah mendengar cerita itu, Alicia sedikit demi sedikit mulai percaya dengan Chris. Saat mereka istirahat sejenak, Chris mengatakan kalau kalung berlian yang dipakai Alicia adalah pemberian darinya. Dan alasan membeli berlian adalah karena berlian sangat kuat. Dia ingin Alicia bisa menjadi kuat seperti berlian tersebut. Di sini Chris juga mencerita kalau ibunya Alicia pernah mengunjunginya di penjara. Waktu itu ibunya Alicia mengadu bahwa hidupnya sengsara bersama Vincent. Bahkan sering disiksa karena tidak mau menikah dengan Vincent. Lalu ibu Alicia berencana membawa kabur Alicia, dan kalau sampai ada sesuatu hal buruk yang terjadi padanya, maka Vincent lah yang pelakunya. Selain itu Vincent juga berniat menjadikan Alicia sebagai penerus tahta. Maka dari itu ibu Alicia berpesan kepada Chris harus menyelamatkan Alicia begitu bebas nanti. Sementara itu di tempat yang berbeda, Mugi tampak sedang membajak sebuah mobil milik warga untuk mengejar mereka berdua. I'm gonna need your car. Fuck yourself. Di sisi lain, Vincent baru saja sampai di tempat Pedro dan alangkah terkejutnya dia, semua orang yang ada di sana sudah wafat. Dan yang lebih mengejutkan baginya adalah kehadiran Mugi, di mana pembunuh bayaran brutal ini memiliki masa lalu kelam dengan Vincent. Malamnya, Chris mencuri sebuah mobil untuk dibawa pergi bersama Alicia. Dan membukanya lembaran baru di sana yang mana Alicia akan tinggal bersama Chris dan bibinya. Namun gadis ini menolak dengan keras karena dia masih ingin tinggal di Kolombia dan belum sepenuhnya percaya dengan Chris. Padahal dia hidup di lingkungan kartel yang tidak baik untuk anak seusianya. Dan meskipun sudah dibujuk berkali-kali, dia tetap menolaknya. Alicia mengatakan kalau dia tidak mau hidup dengan Chris, orang yang mengaku sebagai ayah kandung tapi tidak punya kontribusi apapun dalam hidupnya. Lalu di tengah perdebatan ini pemilik mobil itu datang dan membuat Chris terpaksa menodongnya. Fuck off. Dan ketika Chris sedang mengancam si pemilik mobil, Alicia tiba-tiba membawa mobil tersebut untuk kabur. Di tengah perjalanan, Alicia lantas mencoba menelpon Vincent untuk meminta tolong. Namun sialnya Mugi ternyata sudah sampai di sana, yang kemudian langsung mengejar Alicia. Chris yang ingin menyelamatkan sang anak malah dipaksa bertekuk lutut setelah Mugi berhasil menyandra Alicia. Pembunuh itu lalu mengikat tangan Alicia dan Chris. Di sini Mugi menyiksa Chris sembari bertanya siapa dia sebenarnya. Dan secara mengejutkan Alicia mengatakan kalau dia ayah kandungnya. Sontak Chris pun merasa terharu tapi juga khawatir di waktu yang bersamaan. Who are you? Who are you? Who are you? Mendengar hal itu, Mugi tiba-tiba kepikiran sebuah ide jahat. Lalu setelah itu dia pun menghajar Chris sampai pingsan. Besoknya Vincent mendatangi keberadaan Chris, di mana Chris ternyata sudah digantung oleh Mugi di pohon beringin. Melihat itu Vincent pun sangat kesal karena ada orang dari masa lalu yang datang dan dia juga menegaskan kalau Alicia sudah menjadi anaknya. Lagi pula Chris yang miskin tidak mungkin bisa menafkahinya. Di sini Chris pun mengutuk perkataan Vincent dan berjanji akan membunuhnya.
Mendengar itu, Vincent langsung menendang ban yang menjadi pinjakan hingga membuat Chris sekarat. Namun demi menyelamatkan Alicia, dia masih membutuhkan kekuatan Chris. Alhasil dia pun membiarkan Chris hidup lalu membawanya untuk mencari Mugi. Di perjalanan, Vincent mengatakan kalau dia bukanlah orang yang membunuh ibunya Alicia. Meskipun dia telah menjebak Chris, tapi dia tidak sejahat itu. Dan walaupun Alicia bukan anak kandungnya, dia tetap menyayanginya seperti anaknya sendiri. Tak berselang lama, Vincent mendapat telepon yang ternyata dari Mugi. Sontak dia pun meminta pembunuh itu untuk melepaskannya. Akan tetapi Mugi tidak akan melepaskannya sebelum Vincent dan Chris datang ke sana. Di sini terungkap kalau Mugi telah bekerja sama dengan Nick untuk menggulingkan kartelnya. Mendengar itu, Vincent pun murka dan langsung menghabisi Nick. Dan dari situ Vincent pun mulai bercerita kalau dia pernah menggunakan jasa Mugi. Tapi saat itu Mugi malah ngelunjak dan serakah sampai melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Vincent. Hingga akhirnya Vincent mengerahkan 15 anak buahnya untuk menembak Mugi dengan obat bius. Yang setelah itu mereka membawanya ke sebuah lokasi untuk menggilingnya di mesin penghancur barang. Namun Mugi berhasil kabur dengan memotong tangan kirinya yang dirantai. Lalu setelah itu dia membantai semua anak buahnya Vincent. Dan sekarang bos kartel ini yakin kalau Mugi ingin membalas dendam. Oleh karenanya mau tak mau Chris mau bekerja sama dengan Vincent demi keselamatan Alicia. Sesampai di pabrik yang terbengkalai, Chris, Vincent dan dua pengawalnya berpencar. Tapi saat Vincent masuk ke dalam sana, dia malah menemukan dua pengawalnya yang sudah tewas. Lalu dengan santuinya Mugi mengajak Vincent ke tempat Alicia berada, di mana gadis itu sudah berada di atas konveyor dengan tangan yang dirantai. Sontak Mugi pun panik bukan main karena ternyata Mugi ingin membunuh Alicia dengan mesin penghancur di ujung konveyor. Mugi lalu menunjukkan sebuah gergaji kepada Vincent yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Alicia. Tanpa pikir panjang, Vincent pun langsung bertindak, namun ternyata tidak semudah itu untuk melepaskan rantainya. Dan satu-satunya cara adalah dengan memotong tangannya Alicia. Tentu saja Vincent tidak mau Alicia terluka sehingga dia pun berniat untuk melompat ke mesin penghancur agar bisa menyelamatkannya. Di saat Vincent berusaha menyelamatkan Alicia, Mugi mengajak Chris untuk bayuan. Di tengah perkelahian, Mugi mengatakan kalau dia adalah orang yang membunuh ibunya Alicia atas perintah Vincent. Awalnya Vincent ingin pembunuhannya terlihat seperti bunuh diri, tapi Mugi malah terbawa suasana dan menikmati pembunuhan tersebut. Dia bahkan menggunakan ibu Alicia untuk memuaskan nafsu. Alhasil rencana Vincent pun gagal dan itulah membuatnya marah pada Mugi. Mendengar perempuan yang dicintainya diperlakukan sangat keji, Chris pun semakin murka. Tapi saat hendak menolong Alicia, Chris malah tertusuk oleh Mugi dan setelahnya dia pun menyandera Vincent. Di sini Mugi memaksa Vincent mengaku kepada Alicia tentang pembunuhan ibunya. Demi keselamatan Alicia, Vincent pun akhirnya membenarkan kalau Alicia adalah anak kandung Chris. Dia juga mengaku kalau dia adalah dalang di balik pembunuhan ibunya Alicia. Dia terpaksa melakukan itu karena rasa cemburunya, yang mana ibu Alicia ingin membawa anaknya untuk hidup bersama Chris. Di momen ini Vincent pun menangis dan mulai menyesali semua perbuatannya, yang ternyata hal itu justru membuat nyawa Alicia terancam. Di lain pihak, Chris panik melihat Alicia hampir mencapai ujung mesin. Alhasil di tengah kesakitannya dia berucap dan menyuruh anaknya untuk membuang kalung berliannya ke mesin penghancur. Berkat kalung tersebut, mesin penghancur pun langsung berhenti karena tersumbat. Bersamaan dengan itu, Mugi berusaha mendorong Chris jatuh dari ketinggian 50 meter. Dari Vincent yang melihat itu pun langsung menyelamatkannya. Pada akhirnya Vincent mengorbankan dirinya karena merasa kalau doanya tidak layak diampuni. Melihat Vincent tewas, Alicia hanya bisa menangis dengan perasaan campur aduk. Dan kini yang bisa dia harapkan sebagai ayah adalah Chris yang sayangnya sedang sakaratul maut. Beberapa waktu kemudian Alicia ziarah dengan membawa bunga untuk nisan ibunya. Dengan harapan sang ibu bisa tenang setelah Vincent dan Mugi tewas. Tapi tak disangka-sangka dia datang bersama Chris yang ternyata punya cadangan nyawa alias masih hidup. Lalu pada momen itu Alicia akhirnya memanggil Chris dengan sebutan ayah untuk pertama kalinya. Dan film pun tamat.